Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Desilianti dari kelas Bisnis Digital 1. Hari ini saya akan membuat tugas ceramah atau Dhamma Desana dengan topik kehidupan itu tidak pasti, namun kematian itu pasti. Rasa takut terhadap kematian. Manusia merasa terganggu bukan hanya diakibatkan oleh sebab-sebab dari luar, tetapi juga oleh sebab-sebab dari dalam. Seperti contoh, pandangan mereka terhadap kematian. Hal ini sebenarnya tidak perlu ditakutkan karena rasa takut dan ngeri hanya muncul di dalam pikiran kita. Keharusan untuk menerima kenyataan akan penderitaan sering menyakitkan dan menyulitkan, terutama bagi pikiran yang tidak mampu menghadapinya. Namun, hal ini dapat membantu mengurangi atau menghilangkan rasa takut dalam menghadapi kematian. Sekali kehidupan dimulai, akan terus berlangsung seperti peluru yang meluncur menuju ke sasarannya, yaitu apa? Kematian. Setelah menyadari hal ini, kita harus berani berhadapan muka dengan kefanaan kita sendiri. Dan apabila kita ingin dipandang sebagai manusia yang bebas dalam kehidupan, maka kita juga harus bebas dari rasa takut terhadap kematian. Kita telah mengetahui bahwa ilmu pengetahuan mengajarkan tentang proses kematian, yakni bahwa kematian hanya merupakan suatu proses pelapukan fisik dari tubuh manusia. Karena itu kita tidak perlu membohongi diri sendiri dengan bayang-bayang atau khayalan-khayalan menyeramkan yang tak pernah terwujud. Seorang dokter termasyur, Sir William Oslet, mengatakan, menurut pengalaman saya yang cukup lama di bidang kedokteran, sebenarnya banyak orang yang meninggal tanpa rasa sakit atau rasa takut. Lalu yang berikutnya adalah penyakit dan kematian. Diserang penyakit atau kematian merupakan gejala-gejala yang wajar dari peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, dan semua itu harus diterima dengan keseimbangan batin. Menurut teori ilmu jiwa modern, tekanan mental yang berat dan hebat disebabkan oleh penolakan kita untuk menghadapi dan menerima kenyataan-kenyataan hidup. Tekanan-tekanan tersebut, bila tidak diatasi, akan dapat menimbulkan penyakit fisik yang hebat, dan apabila kita membiarkan perasaan cemas dan sedih yang tidak pada tempatnya dalam menghadapi suatu masalah, malah akan dapat memperburuk keadaan. Kematian tidak seharusnya ditakuti oleh mereka yang bersih dalam pikiran dan perbuatan. Kita hanya merupakan bagian kehidupan dari alam semesta. Oleh karena itu, pada hakikatnya tidak ada suatu pribadi individu yang meninggal dunia. Sisa-sisa karma sebagai hasil buruk yang muncul dari perbuatan jahat di masa lampau dapat mengikuti kita pada kelahiran kita yang berikutnya, dan menyebabkan kita harus memikul penderitaan akibat karma pada kehidupan yang lalu. Kejadian semacam itu dapat dihindari jika kita selalu berusaha mengumpulkan jasa-jasa kebaikan dengan cara menjalani kehidupan yang baik dan banyak melakukan perbuatan baik di mana saja dan setiap saat bila memungkinkan. Dengan melakukan hal itu, kita dapat menghadapi masa depan tanpa rasa takut dan penuh keyakinan. Kita harus berani menghadapi dan menerima kenyataan sesuai dengan ajaran Sang Buddha, bahwa tidak ada juru selamat yang dapat diserahkan untuk memikul beban kita agar terbebas dari akibat perbuatan jahat yang pernah kita lakukan. Kita harus kerap kali mengingatkan diri sendiri akan nasihat Sang Buddha. Jadikanlah dirimu sebagai pulau dan pelindung bagi dirimu sendiri yang bekerja dan berusaha yang giat. Umat Buddha tidak seharusnya tenggelam dalam ratap tangis dan kesedihan yang hebat dalam menghadapi kematian dari sanak saudara ataupun teman-teman mereka, karena roda kehidupan terus berputar tanpa hentinya. Bila seseorang meninggal dan hasil perbuatannya atau karma menjadikannya suatu makhluk baru, mereka yang ditinggalkan harus menerima kematian tersebut dengan ketenangan, keluhuran budi, dan pengertian bahwa kematian hanya merupakan suatu proses yang tak terhindarkan di dunia ini. Hal ini merupakan sesuatu yang pasti terjadi di alam semesta, dan kita tahu bahwa hutan bisa menjadi
Kota dan kota dapat menjadi padang pasir, serta gunung dapat berubah menjadi danau. Ketidakpastian terdapat di mana-mana, namun hanya ada satu hal yang pasti, yakni kematian. Dan semua hal lain hanyalah bersifat sementara. Kita semua mempunyai nenek moyang, dan nenek moyang kita pun mempunyai nenek moyang juga. Namun, di mana mereka kini berada, mereka telah pergi ke tempat yang disebut gerbang kematian. Janganlah menganggap bahwa pandangan pesimis terhadap kehidupan yang dimunculkan di sini merupakan pandangan yang paling sesuai dengan kenyataan dari semua kenyataan. Untuk apa kita menghindari diri dari kenyataan dan menutup mata kita terhadap suatu kenyataan yang sudah pasti? Karena bukankah kematian itu mencangkup segala hal? Maka janganlah kita sampai melupakannya. Peranan kematian adalah untuk menyadarkan setiap manusia akan akhir kehidupannya, bahwa betapa tinggi pun tempatnya, apapun bantuan teknologi ataupun ilmu kedokteran yang dimilikinya, pada akhirnya tetap harus mengalami hal yang sama. Apakah di dalam kubur atau menjadi segenggam debu? Haruskah karena hal itu kita kemudian mengenakan kain karung dan meratapi kehidupan yang telah menjadi debu? Tidak. Hal demikian bukanlah merupakan tujuan hidup, bukan pula tujuan dari kematian. Karena proses kelahiran dan kematian akan terus berlangsung hingga kita mencapai kesempurnaan batin. Sekian materi saya terkait kehidupan itu pasti. Kehidupan itu tidak pasti, tapi kematian itu pasti. Mohon maaf atas beberapa kekurangan atas video saya. Saya mengucapkan terima kasih. Namo Sahyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.